Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melihat pembibitan cabai lokal persilangan dengan bibit hibrida cabai lokal dan kawinan bibit hibrida. Mereka ini sudah melakukan uji coba ini selama 16 tahun. Dan infonya perkawinan silang antara bibit lokal dan bibit hibrida ini mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan dalam waktu dekat sertifikasinya akan diberikan. Nah, terkait hal ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kecamatan Selupurjang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pertaniannya sangat luar biasa. Kita lihat ya, ikuti ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jenis bibit lokal Selupurjang Curug Bengkulu yang kemudian dikembangkan dengan perkawinan silang antara lokal dan hibrida. Nah, infonya dia ini akan mendapat sertifikat. Nah, akan mendapat sertifikat. Sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, saya sengaja datang ke sini, pemirsa sahabat tani semua, dan uji cobanya sudah berhasil. Sudah berhasil, uji cobanya saja sudah 16 tahun. Luar biasa sekali. Kita lihat-lihat lahannya yuk. Cabai jenis lokal dan kawinan dengan hibrida yang sudah diteliti selama 16 tahun. Yang saya sampaikan tadi bahwa bibit dia ini akan disertifikasi secara nasional oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, ini tanaman yang lokal. Ini tanaman yang jenis lokal, tapi dia bukan hanya cabai saja. Di dalam media mulsa satu bedengan ini, cabai lokalnya ada di tengah. Sebelah sini nanti akan ditanamin tomat. Tapi saya nggak tahu jenis tomatnya apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Camat. Saya dapat info bahwa pembenihan benih cabai lokal akan mendapat sertifikasi secara nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, untuk lebih jelas kita ngobrol-ngobrol, ini kebetulan ada Bapak Camatnya. Seperti apa metode dan trik sampai bisa dapat sertifikasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menjadi contoh para petani lainnya, khususnya di wilayah kita dulu, wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum Bapak, sehat ya? Gimana kabarnya? Baik ya. Nah, itu tadi tanya gimana? Silakan Pak. Perkenalkan diri dulu, boleh langsung nanti kita. Nama saya Heri, selaku kita juga hobi, selaku PNS kita juga untuk meluang waktu jadi pengembangan untuk pertanian, karena untuk kita mengisi waktu setelah kerja sebagai PNS di pemerintahan, kita juga pengembangan untuk sektor pertanian, karena tanah kita ini termasuk agraris, jadi tanah pertanian di daerah pegunungan. Nah, di sini dari tahun 90-an, jadi kami sudah bercocok tanam yang jelas sayur-sayuran dan jenis cabai. Nah, cabai ini kan kelemahan kita kalau lokal asli kecil-kecil, kecil-kecil. Jadi untuk meningkatkan produktivitas otomatis sedikit. Tetapi apabila kita menanam jenis hibrida kena curah hujan tinggi, cuaca ekstrim, kita banyak gagal panen. Jadi dari dasar dan pengalaman tersebut kami coba pengembangan. Jadi pengembangan mengawinkan silang, pencampuran bibit antara lokal dan beberapa jenis hibrida. Nah, itu dia pemirsa. Jadi konsepnya sejak tahun 91 Bapak Camat beserta keluarga ini memang mereka sudah bertani ini ya di daerah mereka ini. Tapi pada saat itu berbicara terkait sejarahnya, pada saat itu hanya cabai lokal saja. Cabai lokal ini lebih kecil dan halus. Mereka mencoba mengkombinasikan antara cabai lokal dan jenis hibrida. Jenis hibrida ini ada kelemahannya juga ternyata. Kalau cuaca ekstrim, dia termasuk agak rusak gitu ya Pak ya. Gagal panen. Gagal panen, makanya dikawinkan dengan dia.
maka jadilah yang seperti yang kita lihat tadi, bibitnya seperti itu. Lantas seperti apa lagi, Pak? Jadi setelah kita beberapa tahun, jadi mulai sekitar 5 tahun, kita menemukan hasil perkawinan silang ini, yaitu jenis bibit, bisa menemukan bibit cabai yang hasilnya agak besar, jadi cabai tanggung kalau kita ngomong di sini ya. Jadi tidak besar sekali dan tidak kecil sekali, jadi cabai sedang. Nah ini dengan tahan penyakit, dengan kita bisa memacu produktivitas lebih banyak. Jadi kalau dulu kita misalnya segulung mulsa paling maksimal dapatnya 1 ton, alhamdulillah dengan cabai yang saya buat persilangan ini, yang selama ini diberi nama cabai lokal Selupu, tahan penyakit dan produktivitasnya segulung bisa minimal 2 ton. Oh, Jadi itu dia keunggulannya produktivitas sahabat luar tani Indonesia. Jadi kalau biasanya 1 gulung mulsa kapasitasnya hanya menghasilkan 1 ton kalau cabai lokal. Nah, kalau cabai persilangan lokal hibrida ini dalam 1 gulung mulsa dia bisa 2 kali lipat, artinya bisa 2 ton. Tentunya dengan perawatan yang baik ya, Pak Camat ya. Tentunya dengan perawatan yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Kelemahan dan kelebihannya kayak mana? Perkawinan cabai lokal dan cabai hibrida dengan cabai lokalnya. Ya, jadi kelemahan cabai lokal, kita produktivitas tidak bisa memicu, kemudian segi dari pertumbuhan batangnya itu tidak begitu tinggi. Jadi hanya antara 70 sampai 80 cm ya. Iya. Tetapi dengan cabai persilangan ini bisa sampai 1 meter atau 1,5 meter tinggi. Oh, itu dia ya. Jadi kelebihannya pemirsa, cabai persilangan ini tinggi pohonnya bisa 1 sampai 2 meter. 2 meter, luar biasa sekali. Kalau cabai kita, cabai lokal, cabai jenis biasa, cabainya hanya berkisar 1 meteran ya. 1 meteran kira-kira seperti. Kalau yang ini yang sudah dimulsa berapa lebar ini, Pak Caman? Ini yang kita masih tanam sekitar 2 hari yang lalu. Ini sekitar 0,5 hektar. 0,5 hektar berapa gulung itu? Sekitar 4,5 gulung. 4,5 gulung. Iya, luar biasa sekali. Kita bisa keunggulan cabai lokal Selupu yang hasil persilangan ini, kita 1 lubang. Jadi kita bisa tanam antara 3 sampai 5 batang. Iya. Nah, jadi jadi 1 lubang bisa 3 sampai 5 batang ya? Oh, gitu. Tahan dengan penyakit dan tahan dengan cuaca. Jadi penyakit. kita sepanjang tahun ya, jadi keuntungan kita sepanjang tahun ini bisa produktivitas. Jadi tidak mengenal cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Habis itu berapa lama? Berapa lama dari penanaman sampai panen itu berapa bulan? Kalau cabai lokal itu umurnya panjang, antara 4 bulan sampai 5 bulan baru mulai panen. Tetapi dengan cabai persilangan ini kita istilahnya umur sebelum 4 bulan kita sudah mulai panen. Oh, 4 bulan sudah bisa panen ya? Bisa ini. Jadi tergantung dengan media tanam, dengan kita pemupukan juga. Kalau memang pupuknya tanahnya subur, jadi kita antara 3,5 bulan itu sudah mulai tua. Kalau dasarnya kita pakai apa, Pak Caman? Kalau dasarnya kita pakai organik dan pupuk kandang. Organik, pupuk kandang apa? Sapi atau tai ayam? Pupuk kandang kita karena kesulitan tai sapi, karena kita nanamnya skala lebar. Iya. Jadi kita cari yang instan, ini kotoran ayam. Oh, kotoran ayam. Iya. Tadi namanya apa? Cabai lokal Selupu. Jadi gitu. Pemirsa sahabat tani semua. Jadi di Kecamatan Selupurjang ini, karena memang dia sentra pertanian dan perkebunan di wilayah kami, mereka sudah berhasil memadukan atau mengawinkan antara cabai lokal dan cabai hibrida. Nah, bahkan mereka ini akan dapat sertifikat dari Kementerian Pertanian. Benar itu ya, Pak ya? Nah, itu kapan sertifikatnya akan diberikan? Jadi kita tinggal menunggu. Jadi penelitian bibit kita lokal Selupu ini sudah dilaksanakan 1,5 tahun yang lalu. Oh, gitu. Dari Dinas Pertanian kabupaten dan provinsi. Jadi seluruh persyaratan sudah dikirim ke Kementerian kita RI. Jadi kita tinggal nunggu. Jadi pengakuan ini kita tinggal nunggu sertifikat untuk pengembangan jenis ini. Jadi maksudnya begini, penelitian
perkawinan silang antara benih lokal dan hibrida ini itu sudah dilakukan sejak 1,5 tahun yang lalu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong dan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Semua persyaratan secara administratif sudah disampaikan ke Kementerian Pertanian. Sekarang tinggal menunggu jawaban. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan menghasilkan apa yang diharapkan ya Pak Camat ya, kira-kira, dan hasil taninya juga sesuai dengan yang diinginkan. Baik, assalamualaikum, saya akhiri dulu ya, sahabat tani semua, sahabat kopi.